Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga ini kita masih diberikan nikmat sehat Bapak Ibu, sehingga bisa bertemu secara tatap maya, dan mudah-mudahan kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah kita ya dalam memperjuangkan pendidikan dengan cara apapun ya Bapak Ibu. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini nanti saya akan mencoba untuk membahas tentang hampir sama dengan Prof yang dibahas oleh Mr. Click kemarin. Di sini saya akan membahas tentang word wall ya. Saya agak susah nih bahasanya ya Bapak Ibu. Seperti apa sih sebenarnya? Kedua-duanya memiliki kesamaan ya Bapak Ibu, merupakan layanan web. Jadi layanan berbasis web. Kita bisa membuat media pembelajaran berupa game edukasi, dan Bapak Ibu di situ bisa memilih template-template game mulai dari kuis ya, kemudian menjodohkan, teka-teki silang, mencari kata, kemudian mengelompokkan, apalagi banyak ya Bapak Ibu. Kita coba nanti mengenal lebih. Oke, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Nah, ini materinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya memperkenalkan diri dulu karena ini hari pertama saya memberikan ya sharing materi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya adalah Noval Abdillah, merupakan Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Timur tahun 2019, Bapak Ibu. Jadi saya satu angkatan dengan Mr. Klik. Kalau Mr. Klik dari Jawa Tengah, sementara saya dari Jawa Timur. Saya juga seorang guru, Bapak Ibu, dan kebetulan saya mengajar di sekolah dasar SD, tepatnya di Kabupaten Situbondo. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan ke Pulau Bali pasti melewati ya rumah saya ya, dilewati. Saya tepatnya tinggal di Besuki, Bapak Ibu. Jadi monggo misalkan Bapak Ibu berkenan nanti kalau ke Bali mau mampir ke rumah, nah, dengan sangat terbuka kami persilakan untuk mampir ke rumah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi ada beberapa bagian yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa sih sebetulnya game Word Wall itu, kemudian bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara memilih game yang ada di Word Wall, kemudian bagaimana cara menambahkan daftar pertanyaan dan membuat kunci jawaban. Ya kan? Setelah daftar pertanyaan dan kunci jawaban kita buat, maka yang selanjutnya adalah gimana sih cara memulai untuk bermain gamenya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada cara memilih tema dan melakukan preferensi ya Bapak Ibu. Kalau yang di atas tadi memilih game ya. Kalau yang ini nanti memilih tema, gamenya satu tapi temanya cukup banyak Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah harusnya nih tidak sama ya Bapak Ibu. Di sini nanti mungkin saya ubah menampilkan scoring atau hasil penyelesaian dari permainan game yang kita buat. Nah, oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Istighfar saya. Maaf, saya matikan dulu mic-nya sementara. Kita coba untuk fokus ya. Nah, jika ada pertanyaan di tengah-tengah apa yang telah saya sampaikan, nanti boleh Bapak Ibu kirim chat ya Bapak Ibu. Saya akan terus pantau chat
di Zoom meeting ini. Jadi kita mulai dari apa sih sebetulnya game wall itu. Nah, jadi definisinya adalah nah, sebenarnya game edukasi itu Bapak Ibu memiliki karakteristik ya. Jadi tidak semua game itu sifatnya edukasi ya. Jadi yang pertama karakteristik dari game pembelajaran itu adalah memiliki fantasi. Fantasi artinya dia membuat orang yang bermain itu merasa ketagihan. Itu yang pertama. Tentu ketagihan di sini bukan karena layaknya game yang sering dimainkan oleh anak-anak kita, tetapi ketagihan untuk belajar, Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi pertanyaan di dalam game itu selalu dinanti, ya. Kemudian yang kedua, dalam game pembelajaran itu jelas memiliki aturan dan tujuan. Jadi diatur Bapak Ibu, mungkin diberi waktu, kemudian mungkin juga diberi kesempatan ya. Kesempatan kalau misalkan gagal ada kesempatan 2 kali atau 1 kali lagi. Seperti itu. Kemudian tujuannya nanti jelas ini untuk menambah pengetahuan daripada anak didik kita. Yang berikutnya karakteristiknya adalah reward atau penghargaan. Nah, reward atau penghargaan ini bukan dalam artian kita memberikan uang kepada yang istilahnya apa menang gitu ya Bapak Ibu, tidak begitu. Tetapi yang dimaksudkan reward dan penghargaan itu siapa yang telah mencapai level naik level, maka di situ ada pemberian bintang atau kalau di dalam game yang biasa anak-anak kita mainkan gitu ya, dia akan mendapatkan lencana, akan mendapatkan koin dan seterusnya. Kemudian yang paling penting, paling poin Bapak Ibu dalam game edukasi itu adalah menantang ya, atau ada misi, ada tantangan. Jangan-jangan kalau kita memberikan game kepada siswa kita dan game itu terlalu mudah, maka ya itu dalam tanda kutip kurang menantang Bapak Ibu. Jadi ketertarikan siswa untuk bermain lagi itu mungkin bisa dirasa kurang. Jadi harus menantang ya Bapak Ibu. Supaya menantang gimana? Yaitu dibuat soalnya agak banyak, kemudian dibatasi dengan waktu. Nah itu pasti menjadi salah satu pemicu untuk selain berpikir dengan cepat, maka kita diwajibkan untuk memilih jawaban juga dengan cepat. Nah, yang berikutnya adalah misteri. Nah, ini cocok sekali dengan kondisi kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu. Misteri maksudnya gimana? Artinya begini, ketika kita memberi persoalan, jadi soal yang kita berikan itu tidak mudah ditebak ya Bapak Ibu. Tidak mudah ditebak. Atau kalau kita membuat soal misalkan, itu ada distraktornya ya Bapak Ibu. Distraktor itu atau sering kita sebut dengan pengecoh ya. Pengecoh. Nah, dan yang terakhir adalah game edukasi itu memiliki komponen. Ini mungkin bersesuaian atau ekuivalen dengan aturan dan tujuan ya. Nah, semua ini bukan kata saya, tetapi ini menurut ini ya pada tahun 2008. Nah, kira-kira begitu. Oke. Kita lanjut, Bapak Ibu. Ini penyegaran ya, Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu telah mengenal atau telah mengetahui atau mungkin telah mempraktekkan ya. Ini merupakan contoh dari edukasi yang dapat diakses melalui web atau berbasis web. Yang pertama ada WordWall, dan ada ProProf, dan yang di sebelah sini ada Minecraft ya. Nah, ketiganya ini apakah satunya, apakah masih ada yang lain? Banyak Bapak Ibu. Yang lain itu cukup banyak. Ya. Dan ini Bapak Ibu merupakan yang populer. Populer itu dalam arti di dunia pendidik ya. Ini yang sering digunakan ya Bapak Ibu. Nah, kalau Minecraft ini jelas produknya dari Microsoft Bapak Ibu, maka di situ nanti akan berkenalan dengan Office 365 ya, di mana di sini platform untuk meningkatkan
kolaborasi antara guru dan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Minecraft. Kemudian kalau ProProf adalah website penyedia kuis online. Nah, atau tes online, di mana di sini sering kita dengar sebagai brain game, ya. Kalau WordWall gimana? Aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Jadi WordWall dan Prof ini mirip ya Bapak Ibu, mirip. Cuman boleh kita bandingkan kira-kira apa yang tidak ada di ProProf mungkin ada di WordWall, atau sebaliknya. Apa yang tidak ada di WordWall mungkin ada di ProProf ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Bapak Ibu, apa itu game WordWall ya? Adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan atau memasangkan ya, ada anagram, ada kata acak, pencarian kata, mengelompokkan dan lain-lain. Banyak ini Bapak Ibu ya. Kemudian fasilitas WordWall lain, satu akun gratis untuk 5 permainan. Nah, kalau di ProProf kemarin Bapak Ibu membuat mungkin mendaftar di ProProf ada batasan enggak? Nah, tapi kalau di WordWall jelas di sini sudah dijelaskan bahwa satu akun gratis itu untuk 5 permainan. Pak, misalkan saya punya sekian banyak soal, ada 10 misalkan game yang saya rencanakan. Gimana caranya kalau cuma dibatasi 5? Ya caranya Bapak Ibu banyakin akunnya. Ya, kalau memang Bapak Ibu seandainya belum sempat untuk mengupgrade ke akun yang pro. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh template game WordWall ya, Bapak Ibu. Ini banyak banget. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada match up, ada quiz, ada open the box, kemudian random wheels ya, kemudian find the match, kemudian unjumble, mas banyak banget nih. Maze, kemudian matching tires, group, kemudian ada game show, word. Nah, ini mungkin sama ya, word ini, kemudian missing word. Kemudian ada anagram, banyak banget ya Bapak Ibu. Ini adalah fitur gratis yang disediakan oleh WordWall. Ada nggak fitur yang pro? Nah, coba kita nanti lihat lagi ya Bapak Ibu. Seperti apa banyaknya. Jadi sangat kaya. Seandainya kita bisa memanfaatkan ini semua, kita hadirkan ini di dalam kelas, maka saya yakin, seyakin-yakinnya siswa itu akan betah Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ini adalah template game yang paling populer ya. Di sini ada keterangannya most populer. Kemudian yang kedua, kita coba mengurutkan template game dari alfabet dari yang pertama nih. Juga ada teka-teki silang ya, Bapak Ibu. Nah, oke, ini ada macamnya. Baik, agar tidak penasaran ya, Bapak Ibu, kita mencoba untuk membuatnya setelah ini. Nah, gimana cara mendaftar di WordWall? Nah, caranya Bapak Ibu catat ya ini, masuk di laman ini Bapak Ibu wordwall.net. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi ketik di atas ini wordwall.net, maka ini adalah halaman awal. Kemudian Bapak Ibu nanti diarahkan untuk klik tombol biru ini dan Bapak Ibu bisa memilih apa ini Google. Sebetulnya bisa kita memilih atau mendaftar melalui ini ya. Prosesnya akan ya Bapak Ibu. Kita cari yang lebih singkat, langsung sign up menggunakan Google akun ya. Oke, nah ini adalah daftar akun saya, sehingga saya harus memilih yang mana yang akan saya daftar ke WordWall. Terus ini adalah halaman ketika kita berhasil mendaftar ya Bapak Ibu, masih kosong putih, belum ada isinya. Selanjutnya cara memilih model game. Nah, tuh. Pertama kita mencoba untuk membuat folder ya.
beri nama sesuai dengan mata pelajaran masing-masing ya Bapak Ibu. Matematika misalkan. Nah, kita buat folder, beri nama matematika. Nah, ini nama foldernya. Buka foldernya, kemudian kita klik di sini create activity ya, atau buat aktivitas. Nah, maka di sini muncullah tampil pilihan template. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu tutorial pengantar ya, akan saya contohkan secara langsung. Jadi Bapak Ibu khawatir seandainya nanti saya masih bingung prosesnya nanti sampai mana, kira-kira ada panduannya enggak. Jangan khawatir Bapak Ibu, step by step saya sudah jelaskan di sini sampai ada sekitar 43 slide, dan itu akan memandu Bapak Ibu menjadi sebuah membuat sebuah game yang ada di Wordwall ya. Nah, jadi saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu dari 43 slide, dan lebih yakin Bapak Ibu akan lebih paham kalau saya contohkan secara langsung. Tapi mudah-mudahan materi dan panduan ini nanti mengantarkan Bapak Ibu untuk dapat game yang ada di Wordwall. Seperti itu ya. Ya, apakah game di Wordwall diajarkan semua? Ya, Bapak Ibu, saya akan mengambil yang paling basic. Ya, saya akan mengambil yang paling basic. Kemudian nanti apakah dari yang paling basic itu bisa kita terapkan ke yang lain-lain? Nah, itu bisa, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu nanti kalau sudah tahu tekniknya, Bapak Ibu bisa mengeksplor, mengembangkan sendiri ya. Oke. Kita next. Kita coba buka di sini Bapak Ibu, di mana tadi ketik Wordwall gini ya. Nah, ini .net. Nah, ini. Nah, kebetulan ini saya tadi sudah mendaftar Bapak Ibu, tapi akan saya contohkan dari awal ya. Akan saya contohkan dari awal. Ini adalah halaman ketika Bapak Ibu mengakses Wordwall pertama kali. Tugasnya Bapak Ibu membuat akun. Caranya nih, klik tombol biru di sini, Bapak Ibu klik di sini. Kemudian supaya cepat Bapak Ibu bisa menggunakan sign in with Google. Nah, kita klik yang ini. Maka di sini ada daftar akun ya. Ada daftar akun yang kita gunakan. Bapak Ibu pilih saja mana akun yang ingin didaftarkan di Wordwall. Nah, kalau ini tadi saya sudah mendaftarkan Bapak Ibu. Yang ini belum. Oke ya. Nah, saya daftarkan yang belum, saya pilih ini. Maka ini adalah halaman kosong ya, belum ada project game edukasi yang kita buat. Jadi belum ada apa-apanya. Nah, supaya mudah Bapak Ibu dan supaya file yang kita buat nanti di sini itu tidak acak-adul gitu ya, maka Bapak Ibu ada baiknya untuk membuat folder ya. Misal ini saya kategorikan matematika. Ya. Kemudian create di sini, maka ini adalah folder matematika. Dan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan Bapak Ibu mengajar matematika di berbagai kelas gitu ya. Nah, matematika kelas berapa? Nah, ini boleh. Dan itu akan memudahkan Bapak Ibu nanti ketika melakukan pencarian misalkan ya, jadi tidak acak-adul. Oke, setelah itu saya menyimpan proyek baru saya di folder matematika ini. Langkah berikutnya adalah kita akan memilih atau membuat game-nya. Caranya klik tombol biru di atas sini, Bapak Ibu. Create activity di sini, kita coba. Nah, wih, banyak ya Bapak Ibu. Tampilannya kok beda ya dengan yang tadi. Iya, saya juga agak heran tadi gimana ya. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi
saya kenalkan dulu di sini. Ini adalah yang paling populer kita yang disajikan oleh WordWall. Kemudian kalau misalkan mau diurutkan alfabetik, nah ini ada di sini ya. Nah, model-model yang lain ada nggak Pak? Ini Bu. Ya, ini Bapak Ibu masih banyak yang lain ya. Cuman karena akun saya belum pro Bapak Ibu, maka semua akses yang ada di akun pro ini masih terkunci. Betul. Banyak banget ya. Kemudian seandainya saya ingin mengakses yang pro, gimana ya? Harus upgrade Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, kira-kira harganya berapa nih? Nah, kita lihat tuh. Nah, di sini Bapak Ibu murah banget ya. Di sini Bapak Ibu. Jadi dalam per bulan itu hanya 36.000 Bapak Ibu. Ya, ini per bulan. Tetapi di sini cukup banyak ya number of resource yang bisa dibuat. Kalau basic hanya bisa membuat 5 game, sementara kalau yang standar itu unlimited ya, Bapak Ibu. Unlimited. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa baca keterangannya ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba dari yang paling basic, yaitu membuat sebuah kuis. Ya, jadi ini pilihan template-nya. Saya pilih kuis di sini. Nah, pilih kuis. Ini adalah halaman untuk membuat daftar pertanyaan ya, Bapak Ibu. Tapi sebelum membuat daftar pertanyaan, Bapak Ibu ada baiknya tulis dulu nih judulnya ya. Judulnya apa? Contoh misalkan karena ini matematika, maka saya tulis di sini matematika kelas 1 misalkan ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita membuat judul ini, maka kalau ada instruksi khusus ya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Apa sih sebetulnya instruksinya? Karena ini kuis, ya, bisa kita silakan pilih satu jawaban yang paling benar. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Contoh aja. Misalkan nanti ada mengurutkan, maka di situ diberi instruksi urutkan sehingga urutkan objek-objek berikut sehingga menjadi pernyataan yang benar, misalkan begitu ya. Nah, ini tergantung dari sifat dari template yang dipilih. Karena ini kuis, ya ini layaknya kita membuat kuis di Google Form ya Bapak Ibu. Oke. Matematika nih. Nah, pertanyaan pertama kita ketik di sini, contohnya misalkan 12 tambah 13 sama dengan titik-titik. Nah, maka kita buat ini answernya, ini daftar pertanyaannya di sini, kemudian ini jawabannya. Jadi pilihan jawabannya disediakan ada 6 pilihan, 6 opsi ya Bapak Ibu, mulai dari dari A sampai F. Nah, contoh misalkan yang ini adalah 25. Ini 24. Yang ini 23 contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai D misalkan di sini adalah 22. Nah, maka kita sekarang membuat kuncinya ya Bapak Ibu. Kuncinya di sebelah mana? Nah, kuncinya karena ini silang merah semua, maka di sini boleh kita cetak seperti itu. Pak, boleh nggak kita membuat kunci 2? Boleh. Nah, jadi ini sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menggunakan multiple choice ya. Pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini soal pertama, kita membuat soal yang kedua. Soal yang kedua, misalkan ya, titik-titik sama dengan 27.
Ya, apa sih sebenarnya titik-titik sama dengan 27 itu? Nah, di sini Bapak Ibu kita membuat pernyataan ya atau kalimat matematika yang mana hasilnya harus sama dengan 27. Oke, contoh misalkan ini adalah pernyataan yang salah misalkan ya, atau jawaban yang salah. 30 kurangi 22. Nah, sementara yang ini yang benar ya Bapak Ibu, 10 ditambah 17. Dan yang ini benar lagi misalkan ya. Berapa nih? Jumlahan ya Bapak Ibu. Boleh perkalian tergantung ya, tergantung soal yang kita buat Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan 29 kurangi 2. Dan yang terakhir adalah 35 kurangi 5. Nah, ini contoh aja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua jawaban yang benar ya, Bapak Ibu. Maka kita centang keduanya. Nah, di sini ada sebuah perintah ya, Bapak Ibu. Jadi, apakah semua siswa itu harus, katanya ya, harus memilih salah satu atau memilih seluruhnya? Nah, ini tergantung ya. Kalau pilih ini benar juga, pilih ini benar juga. Gitu. Kalau harus memilih semua, berarti ya kita harus centang yang ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita buat lagi Bapak Ibu, nah, mungkin perkalian ya, 2 kali 5 sama dengan titik-titik. Nah, hasilnya saya taruh di sini 10. Oke, ini gampang ya Bapak Ibu. Di sini 12, di sini ada 8, dan di sini ada 7. Nah, soal yang nomor 4. Contoh lagi 20 bagi 4 sama dengan titik-titik. Seperti ini. Maka jawabannya mungkin saya akan taruh di A tadi sudah, B sudah semua ya. Oke, saya taruh di C, di B lagi ya. Jadi 5, kita urutkan 4, 6. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Oke, kuncinya yang ini. Kemudian kita coba beri contoh lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Berarti bisa ambil gambar ya? Nah, oke, saya akan contohkan ya Bapak Ibu. Nah, soal yang nomor 5 adalah gambar ya. Oke, di sini ada gambar ya Bapak Ibu. Kita klik gambar. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan layaknya Google ya Bapak Ibu. Search. Ya, silakan cari misalkan apa ya? Gambar dadu ya, mata dadu. Kita cari di sini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mana yang akan dicari gitu ya. Silakan. Misalkan saya ngambil yang ini ya Bapak Ibu. Kita klik aja, maka di sini muncul ya. Nah, jumlah dari yang muncul pada gambar tersebut adalah titik-titik. Oke, jawabannya 10. Di sini 12 ya. Nah, ini ada 7, ada 8. Seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, soal yang 5
nih misalkan. Misalkan opsinya adalah gambar juga boleh ya Bapak Ibu. Nanti tinggal dipilih di sini gambar. Contoh misalkan kalau soal ini bukan soal matematik ya. Misalkan soal apa namanya IPA misalkan ya, yang merupakan hewan mamalia. Berikut adalah cari sini gambarnya sapi, yang lainnya reptil misalkan. Jadi seperti itu. Oke. Menurut saya Bapak Ibu paham di sini. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada fitur ya. Ada fitur apa namanya simbol ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan simbol yang ada di sini dan pilihannya cukup banyak. Ini ada matematika, ada operasi matematik. Ya, nih. Jadi lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi tinggal dicari mana yang bersesuaian ya dengan soal yang akan dibuat. Oke, ini saya hapus. Nah, Bapak Ibu, jika soal ini sudah rampung, kita sudah memiliki daftar soal, kemudian kita juga sudah menentukan kunci jawaban dari masing-masing soal ini, dan selanjutnya kita klik selesai ya, atau done di sini. Klik selesai, seperti ini. Nah, maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah pertanyaannya, bagaimana cara memainkan, ya Bapak Ibu, bagaimana cara memainkan game yang kita buat tadi. Nah, caranya cukup mudah Bapak Ibu. Ya kalau kita yang buat kita main sendiri, ya kita tinggal klik start di sini ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan. 12 tambah 13 sama dengan, biar lebih seru mungkin saya unmute ya. Nah, ini, jadi tetap berjalan nih. Nah ini ada dua ya Bapak Ibu tadi. Nah, jawabannya ini dan ini. Nah betul ya. Kemudian next. Di sini 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, next. 20 bagi 4 sama dengan 5. Soal yang terakhir. Nah, jumlah dari dua mata dadu yang muncul pada gambar tersebut adalah, nah ini berapa ini? Misalkan saya jawab 10. Maka di sini ada apa namanya? Ada notifikasi ya Bapak Ibu, ada notifikasi. Nah, Bapak Ibu, di sini skornya bukan berupa skor 100 ya, kemudian dapat 70 enggak, tetapi skornya di sini adalah jumlah soal yang benar dijawab. Contoh, karena soalnya ada 6 ya, tadi ada 5, mestinya 5 ya Bapak Ibu. Jadi skornya 5/6, kemudian waktunya adalah 43,8 detik. Wih, 8 detik atau 8 menit. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu caranya. Nah, Bapak Ibu ada baiknya Bapak Ibu pasti bertanya-tanya gimana sih cara untuk share ini kepada siswa kita. Itu kan ya. Ini kan soal sudah kita buat. Sementara apa namanya? Kita akan share. Nah, oke. Bapak Ibu bisa klik di sini ya. Nah, di sini ada edit comment, ada embed, banyak. Mungkin ini saya jelaskan untuk hari besok. Kalau edit konten, kita silakan untuk mengedit soal-soal yang ada ya, Bapak Ibu. Ini edit konten. Oke. Kemudian kalau kita set sebagai tugas, jadi kita set sebagai tugas di sini, maka saya ulangi ya Bapak Ibu. Nih, kalau kita jadikan tugas, maka Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa apa namanya? Mengatur di sini ya. Yang pertama harus memasukkan namanya. Jelas. Kalau Bapak Ibu nge-share ke siswanya, kemudian Bapak Ibu boleh anonimus atau tanpa nama mengerjakan, maka Bapak Ibu juga bingung. Ini atas nama siapa tadi ya gitu. Maka ada baiknya kita klik atau centang enter name ya. Ada deadline. Nah, deadline ini kapan? Ya. Kapan maksimal harus dikerjakan? Contoh misalkan pukul besok jam 8, kemudian tanggalnya tanggal 25.
Oh, jadi maksimal harus selesai dikerjakan pukul 8 pada tanggal 25. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya klik on aja. Kemudian di sini ketika end game ya, ketika game itu berakhir, maka pilihannya show answer atau tunjukkan jawaban, kemudian bisa main lagi, kemudian di sini leaderboard. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik leaderboard. Nah, Bapak Ibu karena ini tugas, mungkin Bapak Ibu tidak ingin mengukur ya, ingin mengukur kemampuan sejauh mana siswa itu belajar. Maka boleh Bapak Ibu di sini hilangkan start again. Jadi kesempatannya hanya satu kali. Kesempatannya hanya satu kali. Kemudian leaderboard ini artinya nanti perankingan ya, siapa yang paling cepat dan paling banyak menjawab. Oke. Maka setelah itu bisa kita klik di sini. Nah, Bapak Ibu, inilah link yang bisa kita bagikan ya. Kita copy dan Bapak Ibu bisa share ini di grup WA siswa kita masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba, sudah saya kirim di link di ini ya, di chat Zoom meeting. Mungkin Bapak Ibu bisa klik ya, kira-kira seperti apa. Oke. Nah, jadi itu cara membaginya, atau bisa klik share di sini juga boleh ya Bapak Ibu. Mau dipublish juga boleh, mau di privat juga boleh. Kalau publish kira-kira akan seperti apa? Nah, ini sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Coba publish setting. Kalau mau dibuat privat, nah ini jadi dibuat privat. Privat itu artinya hanya orang yang bisa menerima link kita ya Bapak Ibu yang bisa mengerjakan. Makanya di sini ada baiknya kita menggunakan setting sebagai assignment atau tugas. Oke. Jadi itu Bapak Ibu mendaftar di WordWall sudah, kemudian memilih template ya, memilih template game. Tadi saya pilih kuis sudah, membuat daftar pertanyaan juga sudah, membuat daftar pertanyaan dan kunci jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya tadi adalah kita setting untuk share link kepada siswa kita atau membagikan game ini kepada siswa kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, nah, karena mungkin ini terlalu kaku tampilannya, ini kan biasa saja sudah sudah familiar ya. Kita pilih tampilan yang berbeda. Caranya Bapak Ibu scroll aja ke bawah sini ya. Scroll aja ke bawah. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih tema di sini. Nah, tuh. Ya kan? Banyak banget tema yang bisa kita manfaatkan. Contoh misalkan kalau ini tadi saya pilih tema klasik, maka sekarang saya pilih tema jungle. Coba. Oke, kita coba. Nah, ada musik-musiknya ya Bapak Ibu. Nah, dan ini kalau untuk siswa kelas 1 SD maka sangat menarik ya, sangat menarik. Oke ya. Nah, tuh. Jadi keren banget nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membayangkan seandainya gitu ya. Game-game ini itu kita jadikan aplikasi, kita kumpulkan dalam satu web pribadi kita atau blog kita, maka Bapak Ibu tidak akan susah kirim link gitu. Cukup mengakses web kita, maka semua daftar permainan di situ bisa dijadikan referensi oleh anak didik kita ya. Oke, nah tuh ini jawabannya ada dua nih. Nah, yang ini sama yang itu. Nah, itu ya, ada kodoknya ya Bapak Ibu.
Kemudian yang ini kita klik lagi. Oke, ini coba kita klik. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, maka kita klik leaderboard di sini ya. Leaderboard ini dimaksudkan kita itu nanti juara berapa ya dalam mengerjakan game yang ada di sini. Contoh saya beri nama Noval seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, karena belum ada yang main selain saya, maka di sini belum muncul ya Bapak Ibu tuh. Sini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di awal di bagian instruksi game ya, di bagian instruksi, oke saya ulangi lagi ya, edit konten di sini, maka ada baiknya Bapak Ibu berilah instruksi sebelum bermain di sini. Ya kan? Beri instruksi supaya siswa kita itu nanti paham. Jadi setelah bermain langsung muncul perolehan nilainya. Seperti itu ya. Oke. Apakah semua model game bisa kita gunakan secara gratis? Tidak semua ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah contohkan ya. Ada beberapa bagian dan itu sudah cukup banyak Bapak Ibu. Ya, lebih dari 7 pilihan game yang bisa kita pilih dalam versi gratis. Yang dibatasi itu selain tema atau template game, yang dibatasi itu adalah jumlah kuis, jumlah game yang kita buat ya, hanya dibatasi 5. Dan itu tidak menjadi masalah ya, Bapak Ibu. Oke, terus itu tadi. Nah, sudah berapa yang kita bahas ya, pilih tema. Ini temanya Bapak Ibu. Tadi ada tema burungnya. Kemudian coba kita pilih tema awan. Ini temanya cukup banyak Bapak Ibu. Nah, kalau tema awan jadinya jadi keren banget Bapak Ibu ya. Sangat interaktif nih. Tuh. Mau mana yang mau kita pilih? Oke, salah. Yang betul adalah 25. Kita next ya Bapak Ibu. Mana nih? Dan ini. Oke, betul 1. Kemudian yang ini, nah betul katanya ya. Jadi semua itu bisa kita custom ya Bapak Ibu. Tuh. Pilih lagi, wah ini kurang bagus temanya. Pilih lagi yang satunya nih apa nih? Oke, coba kita lihat tampilannya. Wih, ini agak horor nih ya Bapak Ibu. Coba saya perbesar nih. Kelihatan ya Bapak Ibu? Wah ini agak gambar kuburan nih ya. Nah, tuh. Tuh. Ya kan? Tuh. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke, nah ini saya end game di sini. Start game. Banyak pilihan tema yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan itu hanya dalam satu quiz. Ya, satu template. Temanya bisa dipilih bermacam-macam ya. Ada tema lagi yang apa nih? Mana ya? Ini contoh aja ya. TV ini, nah, misalkan. Jadi silakan, ini tampilan-tampilan yang wise, luar biasa. Ya, tuh. Nah, ini yang betul. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya dulu, silahkan sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut. Selamat malam Pak Noval. Ya, selamat malam. Sebentar ya, ini dari Ibu siapa nih? Saya Adinda, Ya. izin bertanya Pak. Silakan Bu, gimana? Ya. Untuk Wordwall ini, apakah ada batas untuk menggunakannya? Mengingat akun saya sudah tidak bisa edit lagi. Apakah itu berarti harus beralih ke Pro? Atau mungkin ada cara supaya bisa menggunakan unlimited gitu ya, karena ternyata tidak bisa edit lagi untuk buat kuis baru. Ya, oke.
Baik. Terima kasih. Ya, oke, saya tampung dulu ya, Bu Dinda ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin 3 dulu sebelum saya lanjut. Nah, ini ada Ibu Ade, silakan. Bisa dibuka mic-nya, Bu Ade. Oh ya, belum. Ini untuk fasilitas yang dipakai dalam modul ini, yang barusan ya juga saya coba barusan buka di laptop, itu kan ada gambar juga. Nah, itu semua fasilitasnya hanya yang disediakan oleh modul aja, atau kita bisa ambil dari luar? Kalaupun tidak di yang barusan ya di kuis, atau apakah di kuis-kuis yang lainnya di modul ini ada yang menggunakan fasilitas di luar? Atau emang terbatas hanya yang disediakan aja di Wordwell, misalkan elemen semacam yang begitu. Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya dari Bu Dinda ya. Nah, Bu Dinda tadi sesuai dengan yang telah saya sampaikan ya. Kenapa tidak bisa membuat lagi ya? Karena memang kita di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau akun free Bapak Ibu itu hanya bisa membuat 5 quiz atau membuat 5 game. Nah, di sini di keterangan upgrade tidak ada ya. Jadi number resource to you can create. Jadi kalau basic itu cuma 5. Sementara kalau standar yaitu 36.000 per bulan itu bisa unlimited. Jadi kita bisa membuat tanpa batas. Nah, ini sudah ada di keterangan di sini ya. Dan dari Ibu siapa tadi yang kedua ya? Bu Ade ya. Nah, yang Bu Ade, apakah kita bisa menggunakan elemen dari luar? Nah, sementara pilihannya yang bisa disediakan di situ cuma gambar ya, Bapak Ibu. Di pilihan kuis ya, pilihan kuis. Contoh-contoh nih, contoh. Bisa nggak ya ngupload dari luar misalkan? Contoh yang ini ya. Nih, upload dari luar bisa nggak? Nah, di sini ada pilihan ya, Bapak Ibu. Kalau di search di sini itu untuk mencari secara online, sementara kalau kita sudah menyediakan gambar dari luar, Bapak Ibu bisa klik upload di sini. Nah, jadi bisa kita pilih mana gambar yang sesuai, gitu ya. Ya, kita klik contoh misalkan gambar tas ini, saya taruh di sini, maka akan muncul. Pak, kalau gambarnya ini saya hapus bisa nggak? Oke, saya ulangi. Bukan, salah bukan ini gambarnya. Kita klik aja gambar ini, Bapak Ibu, kemudian kita remove ya. Nah, seperti itu. Jadi apakah bisa mengambil elemen dari luar atau resource gambar dari luar? Itu bisa. Gitu. Oke, satu lagi pertanyaan. Oh ya. Masih belum ini, boleh ini masih bertanya, Kang, yang masih Bu Ade yang barusan. Bu Ade, oh silakan. Oh ya. Jadi kan di sana itu untuk saya matematika ya. Jadi untuk equation-nya, simbolnya kan itu terbatas, agak kurang. Jadi saya berpikiran bahwa ketika saya membuat soalnya itu misalkan di Word atau di Canva atau di mana, kemudian kita snipping tool ya, kita screenshot, itu bisa disisipkan untuk soal, mungkin seperti itu ya. Bisa banget. Ya, soalnya kan kalau membuat apa simbol-simbol itu kan agak susah juga. Ya, betul. Jadi memang betul. Saya juga S1 matematik ya Bu Ade. Bukan cuma ngajarnya di SD. Jadi kalau equation memang tadi yang di Wordwall itu terbatas ya Bapak Ibu. Misalkan ada akar tuh. Nah, sementara di Wordwall cuma apa tuh tersedianya. Nah, jadi indeks sama pangkat kalau saya lihat tadi. Ya. Bu Ade bisa di snipping tool atau di screenshot kemudian di upload manual gitu ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Izin bertanya. Mohon maaf, izin bertanya. Oke, silakan Bu Nana. Kalau untuk kemunculnya nilai siswa, misalnya di kelas itu kan satu kelas 32 orang ya Pak. Ya. Yang di leaderboardnya itu bisa muncul semua atau hanya 10 besar saja Pak? Nah, itu coba silakan Bapak Ibu bisa ngerjakan link yang tadi ya kan. Nah, coba saya share ya. Namanya leaderboard ya, leaderboard. Mungkin yang bisa ditampilkan hanya yang ini. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu.
Nah, ini sudah ada siapa nih? Bu Siti ya, kemudian ada Bu Sutarmi, Bu ini. Jadi Bapak Ibu meskipun di leaderboard ya, leaderboard itu apa namanya? Menampilkan terbatas hanya 10 orang ini ya, rankingan gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa ini nih di My Result ya. Dan Bapak Ibu bisa klik. Misal ini ada soal yang dibuat. Misalkan ini tadi saya sudah share linknya ya kan. Berapa orang menggunakan. Ya. Ini juga ya. Nah, tuh. Ini bisa di-download nggak ya? Nah, ini pertanyaannya nih. Bisa di-download nggak? Nah, kemudian dari masing-masing orang ini juga sudah ada analisis butir soalnya ya. Menjawab nomor 1 benar apa salah gitu ada di sini. Nah, cuman sayangnya di sini saya tidak menemukan gimana caranya mendownload hasil ini gitu ya. Kalau ini menghapus. Ya. Jadi seperti itu. Kira-kira jawabannya. Kalau link yang sama digunakan untuk kelas yang berbeda dengan ya, mungkin nanti akan campur ya di sini, Bapak Ibu. Berbeda, nanti mungkin akan campur. Ya, akan campur. Makanya tadi di awal Bapak Ibu sudah menjelaskan di awal ya. Sebentar. Ada baiknya apa namanya? Ketika membuat gitu ya, maka kita coba untuk membuat membuat folder-folder gitu ya, sehingga itu jelas gitu. Ini peruntukannya untuk ini. Jadi antisipasinya seperti itu. Nah, ini kebetulan tadi saya tidak masukkan ke dalam folder ya. Bisa nggak di move? Nah, saya pindahkan ke folder matematika. Jadi itu solusinya ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada yang ditanyakan? Silakan. Pak Noval. Ya. Pak Noval, maaf saya masih penasaran mengenai yang dibatasi tadi, kan hanya bisa 5 ya. 5, satu akun gratis, betul. Satu akun gratis 5. Kalau seandainya kita siasati dengan mengedit-edit lagi, seumpama kita sudah menyiapkan untuk 5 mata pelajaran. Ada matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan lain-lain. Nah, supaya bisa digunakan lagi, apakah dengan cara diedit soal tersebut gitu. Jadi tetap 5, masing-masing punya folder, kemudian kita edit ulang, seperti itu apakah bisa? Atau yang sudah dibuat nggak bisa diotak-atik lagi? Bisa, jadi yang sudah dibuat tuh masih tetap bisa diedit ya. Cuma nanti kalau misalkan soal itu, soal matematika diedit jadi soal IPA gitu ya. Maka di bagian result itu nanti hasilnya juga akan campur ya Bapak Ibu. Di sini kan sementara resultnya tadi ada yang matematika, ada yang IPA. Memang kalau ingin mensiasati batasan atau kekurangan dari akun gratis itu ya kita buat akun baru lagi. Jadi buat akun Gmail baru lagi, jadi daftar lagi di Wordwall gitu. Mensiasatinya seperti itu. Itu budidaya. Oke Pak. Atau mungkin untuk Wordwall ini sepertinya tidak cocok untuk yang offline ya. Jadi kita online, kalaupun offline minta murid-murid untuk screenshot saja ini hasilnya ya supaya kita bisa tahu. Terus dikirim gitu ya ke gurunya. Yang Wordwall ini Bapak Ibu, ini memang tidak ada versi print ya. Kalau yang di Prof kemarin ada ya print ya. Ya ada. Nah, jadi ya itulah kelemahannya ya Bapak Ibu. Itulah kelemahannya ya dari Wordwall. Jadi nggak ada versi printnya. Jadi kalau mau main ya harus online gitu. Jadi harus terkoneksi dengan internet. Nah, cuman kelebihannya, nah habis ini saya jelaskan kelebihannya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan kira-kira mana yang cocok ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Terus nanti kita kalau masih ada kesempatan waktu kita coba
tanya jawab lagi. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah folder yang saya buat tadi, soal yang saya buat. Nanti kita sudah sampai membagikan ya Bapak Ibu. Cara membagikan atau cara menugaskan kepada siswa ya, set assignment ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, namanya kuis di awal tadi sudah saya menjelaskan. Kita perlu membuat aturannya ya. Caranya, nah disinilah di bawahnya tema ini ada yang disebut dengan option. Ini adalah pilihan aturannya. Oke. Nah, di sini bisa dibatasi waktu atau tidak dibatasi waktu. Jadi mengerjakan 10 soal tapi waktunya tidak dibatasi. Bisa diselesaikan 3 jam misalkan. Ya itu juga kurang menantang Bapak Ibu. Harusnya kalau game ya, soalnya lebih banyak, waktunya lebih singkat. Seperti itu. Ini contohnya misalkan soalnya ada berapa? Ada 10 ya. Ya ada. Nah, di sini pilihan waktunya bisa maju ini. Jadi dihitung maju atau dihitung mundur. Gitu. Nah, ini pilihannya dalam menit ya. Baik. Oke, ini berkaitan dengan timer atau waktu. Di bawahnya live ya atau hidup. Hidup tuh maksudnya gimana? Saya belum paham. Hidup itu maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka masih diberikan kesempatan. Contoh, ya, satu artinya diberikan 1 kali kesempatan lagi untuk melanjutkan. Paham ya Bapak Ibu? Saya ulangi. Kalau kita pilih di sini liftnya itu 1, artinya ketika siswa itu salah 1 kali, maka diberikan kesempatan 1 kali lagi untuk menyelesaikan. Kalau salah kedua kalinya, ya selesai sudah. Gitu. Jadi, misalkan sampai 3 kali kesempatan ya kita tulis di sini. Jadi artinya kita tidak boleh lebih dari kita tidak boleh salah lebih dari 3 kali. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu di sini ada random ya. Random itu artinya acak. Urutan dari daftar pertanyaan tadi, boleh dicentang di sini. Kemudian di sini automatic apa ini? Proses after ya, boleh dicentang boleh enggak. Nah, di sini kalau mau ditunjukkan jawaban benar salahnya ini boleh dicentang. Oke. Kalau sudah selesai atur, maka klik apply, artinya kita cetak. Oke, ini sudah di-apply. Nah, leaderboard ya Bapak Ibu, nih leaderboard di sini ya. Ini yang tadi sampai 10 tadi ya. Betul memang ini cuma diurutan sampai 10. Kemudian bisa klik di sini. Nah, tuh. Ternyata bisa dilebarin ya Bapak Ibu. Sampai berapa nih? Mau di offin juga bisa leaderboardnya, kalau nggak di offin juga bisa ya. Kemudian size-nya bisa sampai 40 rentang Bapak Ibu. Ya kan? Nah, di sini duplikat only show best. Ya, silakan ini diatur ya Bapak Ibu. Kalau duplikat name nggak boleh. Menduplikat namanya. Remove. Jadi artinya yang maaf ini ada dulu. Nah, jadi kalau misalkan dari daftar pemain yang sudah masuk di dalam daftar leaderboard ini ya Bapak Ibu mau dibersihkan, maka di sini bisa dipilih nih dalam waktu 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Ya kan? Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Jadi dijalankan untuk kuis yang ini atau untuk semua kuis yang akan kita buat. Nah, yang ini aja. Tuh, sampai 40 ya maksimal nih. Tadi ada pilihannya di sini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kita coba pilih yang kode ini. Nah, tadi kan sudah dibatasi 1 nyawa ya, kesempatannya nggak boleh
lebih maksimal salahnya hanya 1 kali. Lebih dari 1 kali kesalahan maka langsung mati, game over ya. Nah, di sini ada tanda love ya Bapak Ibu tuh. Love ini adalah nyawa kita nih. Coba saya salah. Tuh, maka di sini love ini akan hilang. Langsung game over ya Bapak Ibu. Jadi salah 1 kali langsung selesai. Tuh. Oke. Kalau misalkan diberi kesempatan 3 kali, kita ubah di sini, kita naikkan jadi 3 kali. Nah, oke, ini sudah saya apply dan kita start lagi. Itu mana? Nyawanya ada 3 ya Bapak Ibu. Waktunya 5 menit dihitung mundur nih dari daftar 10 soal. Oke, betul. Next. Ini cepet-cepetan kan? Nah, salah 1 kali maka love-nya berkurang 1. Next lagi. Nah, betul ya. Oke, betul. Oke. Nah. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita mengatur yang ada di sini tadi, mengatur timer, kemudian kesempatan, acak soal ya. Kemudian kita juga mengatur dari perolehan leaderboard ini. Jadi sampai 40 yang bisa didaftar, yang masuk dalam leaderboard. Tapi kalau ingin tahu di sini kita klik My Result ya. Siapa saja yang telah mengerjakan. Di My Result maka nanti akan muncul daftar nama-nama yang mengerjakan. Nah, ulangi lagi. Nih. Nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan lagi ya? Nah, selanjutnya akan saya tunjukkan. Nah, ini menangnya World di sini Bapak Ibu. Ya. Ini kan kuis ya. Satu tipe ya Bapak Ibu. Kuis. Jadi monoton, cuma milih jawaban. Nah, ternyata kita bisa mengubah kuis itu menjadi template game yang lain. Gimana cara mengubahnya? Di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat banyak pilihannya. Bapak Ibu bisa pilih jadi misalkan mau dibuat maze ya. Coba, ya apa sih maze ini? Jadi dari soal kuis yang kita buat, dari satu kuis tadi yang kita buat, maka kita bisa mengubah menjadi template-template yang lain ya. Coba kita klik maze di sini. Nah, oke. Jadi seperti ini. Ini maze ya Bapak Ibu. Nah, tuh. Kayak labirin gitu ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama adalah mana titik-titik sama dengan 27. Kemana ya kita? 27 itu ke atas mungkin. Nah, tuh. Jadi tantangannya di sini Bapak Ibu itu selain menjawab jawaban yang benar, juga kita tidak boleh menyentuh musuh ini gitu. Nah, oke, betul. Baru menjawab 1. Masih ada 1 pertanyaan, 1 jawaban lagi kan Bapak Ibu. Ya. Balik sini. Nah, tuh. Oke. Nah, gimana? Ini pasti seru nih ya Bapak Ibu kalau kita ada hal-hal yang menantang seperti ini. Ini baru maze ya Bapak Ibu. Oke. Kita coba apalagi yang itu maze ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin ubah bentuk gamenya, ya mulai yang kita buat dari kuis kita ubah menjadi yang mana misalkan. Di sini ada pilihannya agak banyak. Jadi ini yang direkomendasikan. Mungkin yang bersesuaian dengan tipe-tipe soalnya ya Bapak Ibu. Misalkan match up. Oke, kita klik match up di situ. Ya, tadi sudah saya klik show all di sini, match up. Nah, jadi ini kita nyocokin nih. Ini mungkin cocoknya di sini ya kan?
Yang ini 10 itu cocoknya di sini. Kemudian yang 12 itu cocoknya di sini. Oke. Nah, setelah itu kita klik submit. Wah. Ya. Nah, tuh. Jadi skornya sempurna ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua, ada mazi sudah, kemudian ada mencocokkan atau menjodohkan ya. Kemudian coba kita klik lagi template yang lain, open the box. Jadi sangat variatif Bapak Ibu. Jadi inilah kelebihannya dari Wordwall ya. Open the box nih gimana maksudnya nih? Jadi saya harus gimana? Oke. Nah, jadi memilih satu pertanyaan kemudian suruh jawab kan? Seperti ini. Oke. Ini berhasil dijawab. Ya. Nah, oke. Jadi ini masih terkunci ya Bapak Ibu. Jadi nggak berhasil dibuka nih artinya. Ini sangat interaktif ya Bapak Ibu. Sangat interaktif. Kemudian yang berikutnya, pilih yang mana lagi? Mazi sudah, find the match. Nah ini kita cari irisannya ya yang sama dengan Mr. Click kemarin ya. Coba. Akankah cocok nanti? Nah, tuh. Ini malah susah juga ini apa maksudnya gitu ya. Tuh. 2 sementara 3. 2 kali 5. Oke, kita ketik. Susah juga nih mainnya ya Bapak Ibu. Oke. Kita klik misalkan 10 ini ya Bapak Ibu. Kemudian enter. Kemudian yang nomor 4 kita klik di sini. Jadi teka-teki silang ya. Bukan teka-teki sulit ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tuh. Jadi lumayan agak susah juga ya. Yang ini jumlah dari 12 ya. 25. Nah, jadi udah selesai. Hasilnya seperti itu. Oke. Ini adalah pilihan-pilihan template. Silakan Bapak Ibu nanti explore ya. Jadi tidak semuanya akan saya jelaskan karena masih ada besok ya Bapak Ibu. Saya akan mencoba besok menjelaskan hal-hal yang baru lagi yang bisa kita terapkan dalam kelas-kelas kita ya Bapak Ibu. Oke, sementara ini Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Keren tapi nggak gratis ya. 36.000 ya per bulan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sekitar 1.500 mungkin atau 1.100 per harinya. Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Bu Ade yang mungkin bisa digunakan untuk kerja kelompok boleh. Nah ini dari Pak Yuyut ya mungkin ya, Pak Yuyut Andam ya. Bu Yuyut apa ya? Keren tapi nggak gratis. Ya, kita coba upgrade ke yang gratis ya Bapak Ibu. Sekali-kali ya. Ibu Sukarti, nah mungkin ada yang ditanyakan Bu. Maaf Mas, saya tadi telat, masuknya telat, jadi tidak bisa mengetahui dari awal. Hanya ikut mengerjakan tadi kok keren, tapi kok ada bayarnya, ada bayarnya. Nah, tapi ada solusi dari Mas Novel tadi ganti akun lah gitu. Mungkin itu bisa dicoba. Tapi ini nanti ada recordingnya ya Mas ya? Ada, jadi setiap tatap maya kita ada recordnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Novel. Ya, baik.
Sama-sama. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Apa yang bisa dieksplor dari Moodle ya? Nah, silakan. Dari Bu Sisreni mungkin, Bu Siti, Bu Nani, ayo. Bu Erin, ini banyak nih. Bu Susi, Saya Mas. ya. Oke, silakan. Gimana Bu? Tadi sudah coba login Mas. Suaranya dua, mungkin yang Ya, pakai HP saya pakai. ya, di mute salah satu aja Bu. Ya. Iya. Tadi sudah coba login, tapi ketinggalan. Jadi saya baru sampai di create activity. Terus apa lagi Mas setelah itu? Oke. Itu ada deskripsi itu kosong atau gimana itu cara tadi mau tulis matematika itu ke gimana? Pas jadi matematika tadi. Oke, siap. Nah, jadi sampai di sini ya tadi Bu ya. Kemudian klik tombol create activity gitu ya. Nah, jadi di create activity ini Bapak Ibu pilih template dulu. Mau game yang seperti apa? Mau kuis, mau Unjumble nih. Unjumble nih apa ya? Banyak pilihannya ya Bapak Ibu. Banyak pilihannya ya. Tuh ada word set juga, kemudian ada missing word. Banyak banget. Jadi saya akan menjelaskan besok yang belum ini. Kalau yang tadi kan sudah saya contohkan sebagian ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah dipilih salah satunya, maka nanti akan masuk ke menuliskan daftar pertanyaan. Nah, ketika sudah pilih tema tadi ya, sudah memilih temanya, maka kita akan masuk ini. Masuk ke sini. Nah, satu beri judul dari game yang kita buat tadi. Kemudian ada instruksi. Nah, instruksi ini ada perintahnya ya, Bapak Ibu. Contoh tadi seperti leaderboard. Nah, silahkan misalkan setiap selesai mengerjakan game ini, kalian bisa memasukkan nama di leaderboard gitu. Bisa diinstruksikan di sini ya. Kemudian yang berikutnya setelah ini judul sudah, instruksi sudah, baru kita buat daftar pertanyaannya. Jadi ini questionnya apa, kemudian ini pilihan jawabannya apa. Gitu. Ya. Nah, pilihan jawaban yang benar, maka jangan lupa Bapak Ibu klik centang. Nah, ini artinya kunci jawaban. Nah, buat beberapa soal, kalau sudah selesai membuatnya, maka Bapak Ibu bisa klik done, artinya selesai. Ya, jadi sampai di sini. Gimana cara memberikan ke siswa? Ya, caranya mudah, Bapak Ibu. Kalau tidak ingin dipublish, artinya tidak ingin dikerjakan oleh orang umum, maka jangan di-share. Bapak Ibu cukup set assignment. Jadi jadikan sebagai tugas. Gitu ya. Nah, tugasnya di sini bisa kita atur. Jadi yang pertama siswa harus enter name, artinya memasukkan nama. Kemudian deadline-nya itu kapan terakhir harus dikerjakan, kapan, centang di sini ya. Kemudian di sini klik leaderboard dan di sini start again, artinya siswa bisa mengulang. Nah, kalau ini sudah, maka klik start. Dan kita copy link ini, kita serahkan nanti ke grup WA atau di Google Classroom. Ya, di sini sudah ada sih Google Classroom, tinggal kita buka. Oke, jadi itu penjelasannya.
Mungkin ada yang belum jelas. Bu Siti. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, yuk. Ya, hampir sama dengan kalau kita buat di Google Form ya. Hanya ini lebih interaktif karena di online. Ada musik-musiknya juga. Betul. Jadi cara membuatnya mirip dengan Google Form, benar. Cuman Wordwall ini template-nya lebih kaya ya, artinya pilihan template-nya itu lebih bagus ya, Bapak Ibu. Ya. Pakai musik-musik juga. Oke. Nih Ibu Indah nih, ada Bu Ima juga. Yuk silakan. Yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau share hasilnya Bapak Ibu, boleh? Saya persilakan untuk share screen. Misalkan ada yang bingung sampai mana. Ada yang sudah mencoba. Nah, nanti di rumah mungkin bisa sambil coba-coba ya Bapak Ibu. Gak sabar pengen nyoba lagi besok. Ya, dicoba ya Bapak Ibu ya. Harus dicoba. Nah, keren tuh ya. Yang Maze itu saya suka juga. Jadi sangat cocok untuk anak SD, sepertinya kan ada labirin. Mereka tuh harus melewati tantangan itu juga. Oke. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dari Bu Ade, ada lagi Bu Ade? Nggak ada. Bu Eni, Bu Endah, Bu Eva, Bu Herlika, ini juga ada Bu Ika juga, Bu Indah. Silakan Bapak Ibu. Nah ini ada dari Bu Sutarmi, keren katanya. Ya dicoba ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin saya infokan kembali untuk besok Bapak Ibu. Gimana? Apa kalau jam 18.00 itu terlalu ini ya? Mepet-mepet dengan aktivitas ibadah ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa jam 2 aja. Berbarengan sholat maghrib. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi iya. Kalau jam 2 aja. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau kita mengundurkan jam, bukan berarti kami tidak ini, enggak, tapi Bapak Ibu sekali lagi, saya kalau jam 2 itu masih baru pulang dari sekolah ya Bapak Ibu. Sementara sekolah saya itu jaraknya 24 km ke rumah. Jadi butuh perjalanan mungkin sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya dari sekolah. Jadi saya masih punya banyak waktu ketika sore misalkan jam 16.00, jam 4 itu masih bisa. Jadi sangat memungkinkan. Gimana kalau misalkan kita geser sore jam 16, kira-kira kok sepertinya jam 18 banyak yang ini ya Bapak Ibu izin masih ibadah. Jadi kurang maksimal juga saya melihatnya. Oke. Jam 16 ya, jam 16.00 ya Bapak Ibu. Jadi nanti berakhirnya maksimal sampai maghrib jam 18. Ya, 17-18. Ada jadi untuk materinya besok Bapak Ibu, saya akan mencoba mengeksplor dari template yang belum saya tunjukkan tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan sudah Maze sudah, kemudian WhatsApp sudah ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan buat dulu daftar pertanyaannya. Kalau mau buat di situ
Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa bergeser template-nya mau dijadikan apa. Tadi in the box juga sudah gitu ya. Nah, yang belum tadi unjumble belum, kemudian apalagi ya pilihannya lagi itu lumayan banyak. Nah, dan kemudian nanti untuk besok Bapak Ibu kita mencoba share, tidak, kalau kita share di Google Classroom itu sudah wajar, mungkin bagi guru SMA itu sangat memungkinkan ya sudah punya LMS, tapi bagi saya untuk guru SD itu untuk memanfaatkan Google Classroom mungkin instruksinya itu terlalu panjang ya Bapak Ibu. Kita mencoba untuk embed atau memindahkan game itu ke Google Situs misalkan. Nah, besok akan saya beri contohnya. Sehingga siswa-siswa kita di situ tinggal klik satu link, maka di situ ada daftar permainan. Gitu ya. Oke. Sebelum diakhiri Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, besok kita mulai jam 16.00. Untuk materinya, saya akan melanjutkan materi dari penggunaan template yang lain. Dan saya juga akan mencontohkan cara membagikan game ini melalui Google Situs. Ya, Bapak Ibu. Ya, dari Bu Yuyut ya. Berarti semua gamenya online. Ya, online, betul. Kebetulan kalau Prof bisa di print ya, jadi bisa di-share secara offline. Kalau ini online. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum diakhiri, mohon berkenan Bapak Ibu untuk ya. Kita bareng dulu. Bu Ulfa, kemudian ada Bu Ade. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah, ini ada dari Bu Endah ya, Pak saya kirim link download di grup WA ya, hasil dari Wordwall. Silahkan Bapak Ibu ya, share. Tidak apa-apa, nanti saya lihat juga. Oke, silahkan Bapak Ibu diaktifkan dulu ini kameranya. Kita foto bareng ya Bapak Ibu. Bu Yuki, ada Bu Wina, yuk diaktifkan Bapak Ibu. Bu Ratri. Ya, baik Bapak Ibu, dalam hitungan 3, saya coba foto ya. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang merem kayaknya. Ulangi lagi ya Bapak Ibu. Oke, lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Ini halaman 1, sekarang halaman 2 Bapak Ibu. Masuk lagi halaman 2. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Bapak Ibu, keluarga kita sehat semuanya, termasuk kita semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas. Sampai jumpa kembali besok. Terima kasih Mas Nova. Terima kasih banyak Mbak Nova. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin di. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Nova. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam.